Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat, giat, dan tetap semangat. Baiklah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang puasa, yang ini merupakan materi pelajaran fikih di kelas 8 semester 1 atau semester ganjil. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang puasa. Nanti insya Allah kalian setelah mempelajarinya memiliki pengetahuan atau memiliki kemampuan untuk bisa menjelaskan ketentuan puasa, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian nanti kompetensinya kalian juga bisa menjelaskan syarat dan rukun puasa, kemudian mampu juga menjelaskan apa itu hikmah puasa. Baiklah, yang pertama kita bahas pengertian puasa. Puasa menurut bahasa artinya adalah menahan, berasal dari kata soma yasumu soman, menahan dari segala sesuatu. Jadi menurut bahasa, setiap kita menahan dari segala sesuatu itu disebutnya adalah puasa. Ketika kita menahan tiang yang mau roboh, nah itu disebutnya puasa. Ketika kita menahan sepeda motor untuk tidak jatuh, itu juga disebutnya puasa menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, hubungan seksual atau kelamin dan sebagainya. Waktunya adalah semenjak terbit fajar, yaitu terbit fajar itu waktu subuh sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Tapi disertai dengan niat, ya, karena mengharap ridha Allah, dan juga disertai syarat-syarat tertentunya. Itu pengertian puasa menurut syariat atau menurut istilah. Kemudian hukum puasa itu nanti ada yang wajib, ada yang sunnah, dan juga ada yang haram, ya, karena macam-macam nanti puasa itu. Nah, kalau puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat. Puasa nazar itu puasa janji, puasa kifarat itu puasa karena denda, itu hukumnya wajib. Sedangkan puasa-puasa yang lainnya itu hukumnya adalah sunnah. Nah, dalil yang mewajibkan umat muslim untuk berpuasa adalah surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perlu diingat bahwa di ayat ini, di akhir kalimatnya la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Karena salah satu tujuan berpuasa adalah membentuk seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat wajib puasa. Nah, apa yang menjadikan seseorang wajib untuk berpuasa? Satu, karena dia beragama Islam. Kemudian sudah balik, ya. Ingat, tanda balik itu ada 3, sudah berusia 15 tahun, sudah pernah mimpi keluar air sperma, dan bagi perempuan sudah haid. Nah, kalau sudah balik, dia wajib untuk berpuasa. Kemudian berakal sehat. Jadi kalau akalnya tidak sehat, dia tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian mampu untuk berpuasa, meskipun dia beragama Islam, sudah balik dan berakal sehat, tapi kalau nggak mampu berpuasa seperti karena sakit atau karena sedang dalam perjalanan jauh, nah itu boleh tidak berpuasa atau tidak wajib berpuasa. Itu syarat wajibnya. Kemudian fardu puasa atau rukun puasa itu ada 2. Ya, ingat, rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah niat. Nah, niat pada malam hari atau menjelang subuh kita harus niat karena kita mau melaksanakan puasa. Kalau puasanya puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah itu niatnya dapat dilakukan pada siang hari atau saat kita mau berpuasa di pagi hari. Nah, jadi kalau puasa wajib niatnya harus dari malam hari. Tapi kalau puasa sunnah itu bisa di pagi hari atau ketika kita mau melaksanakan puasa. Kemudian niat puasa Ramadan. Nah, ini niat puasa yang sering kita lapaskan. Ini adalah lapas niat, ya. Adapun niatnya tetap harus ada di dalam hati. Nawaitu shoma qadim an adahi fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku puasa besok pagi atau besok siang dari menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Tapi yang terpenting adalah artinya ini yang harus kita hadirkan di dalam hati kita, karena niat itu adanya di dalam hati. Kemudian
Yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi kalau kita sudah niat berpuasa, kita harus menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Lalu apa saja macam-macam puasa? Puasa ini ada yang disebut dengan puasa wajib, dan nanti ada yang disebut dengan puasa sunnah. Kalau wajib berarti harus kita laksanakan, kalau tidak maka berdosa. Apa saja puasa wajib? Yang pertama adalah puasa kafarat, puasa denda karena melakukan pelanggaran, seperti denda melanggar sumpah atau larangan haji. Nanti ada denda yang mewajibkan seseorang itu untuk melaksanakan puasa. Puasa tersebut, puasa membayar denda disebut puasa kafarat. Kemudian puasa bulan Ramadan juga puasa wajib, 1 bulan penuh yang biasa kita laksanakan 1 tahun sekali selama 1 bulan. Itu adalah puasa wajib. Kemudian puasa nazar. Puasa nazar ini adalah puasa janji, karena seseorang berjanji kepada Allah kalau tercapai keinginannya dia mau berpuasa. Contohnya, misalkan kamu berjanji kalau besok di semester ganjil ini nilai rapotnya menjadi juara 1, ya Allah saya janji puasa 3 hari. Nah ketika kamu mendapat juara 1 maka wajib puasa 3 hari, itu disebut namanya puasa nazar. Oleh hal-hal yang baik ini kita nazarkan dengan janji kita kepada Allah, tapi hal-hal yang baik ya. Nah kalau tercapai, wajib orang tersebut untuk memenuhi janjinya dengan berpuasa. Nah kemudian ada puasa sunnah. Puasa sunnah ini ada banyak, diantaranya puasa hari Senin dan Kamis, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, bahkan kata Kanjeng Nabi, siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia seperti puasa 1 tahun. Kemudian apalagi puasa sunnah? Puasa hari Arafah setiap tanggal 9 Zulhijjah. Nah itu juga adalah puasa sunnah. Kemudian puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Orang biasa kita menyebutnya adalah puasa hari raya anak yatim. Tanggal 10 Muharram itu disebutnya puasa Asyura, itu adalah puasa sunnah. Kemudian apalagi? Puasa Daud. Nah ini puasa 1 hari puasa, 1 hari batal atau 1 hari tidak puasa. Itu disebutnya puasa Daud. Kemudian puasa tengah bulan atau disebutnya Ayyamul Bid. Itu setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qomariyah, ya, bulan Hijriyah. Itu disunahkan untuk berpuasa seperti yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau selalu berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Dan ada yang ketiga adalah puasa haram. Jadi nggak boleh kita laksanakan. Yang pertama adalah puasa pada hari raya Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal itu haram untuk berpuasa. Kemudian hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, ya, atau hari Lebaran Haji, itu haram untuk berpuasa. Kemudian 3 hari sesudah hari raya Idul Adha disebutnya hari Tasyrik, itu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Idul Adha, ya, atau 13 atau 12 Zulhijjah, itu disebutnya hari Tasyrik, haram untuk berpuasa. Kemudian pada hari yang meragukan, nah ini kalau kita meragukan 1 hari ini apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum, kalau kita ragu maka kita jangan puasa, itu bisa jatuh kepada puasa haram. Tapi kalau kita yakin, oh ini sudah mulai bulan Ramadan tanggal 1 Ramadan, ya, walaupun ada sebagian saudara kita yang belum melaksanakan puasa karena perbedaan hari, ya, karena perbedaan istinbat atau isbat ketentuan 1 Syawalnya atau 1 Ramadannya, maka kita yang meyakininya tetap wajib puasa. Tapi kalau ragu, ya, itu jangan puasa karena jatuhnya kepada haram. Kemudian apa saja yang menjadi penyebab seseorang itu puasanya bisa batal, ya. Di sini yang pertama yang menyebabkan seseorang puasanya batal adalah memasukkan sesuatu ke kerongkongan dengan sengaja. Ya, masukin makanan, minuman atau merokok dan lain-lain, dimasukin ke kerongkongannya sengaja, itu batal. Kemudian yang kedua menyuntikkan obat melalui dubur atau kubul. Nah, itu juga batal puasa. Jadi kalau misalkan nyuntiknya di bagian kubul atau dubur itu batal. Tapi kalau disuntiknya ke bagian badan seperti pinggang, tangan atau anggota badan lainnya, itu suntiknya tidak membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja ini juga membatalkan puasa. Jima atau berhubungan seksual suami istri itu di siang hari batal, ya. Kemudian keluar mani dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal, tapi kalau keluar maninya sengaja, nah itu hukumnya batal puasa. Haid, ini khusus untuk perempuan. Kemudian nipas, yaitu darah yang keluar ketika perempuan melahirkan, nah itu adalah
membatalkan puasa khusus bagi perempuan. Kemudian gila artinya akalnya terganggu ya, walaupun sebentar, itu membatalkan kepada puasa. Kemudian murtad, keluar dari agama Islam, itu juga membatalkan puasa ya. Atau menyatakan diri masuk ke agama lain ya, jadi sebagai murtad secara otomatis masuk ke agama batal. Kemudian hal-hal yang merusak puasa walaupun tidak membatalkan puasa bisa rusak. Rusak, artinya meskipun sah tapi tidak mendapatkan pahala. Kemudian perkataan tercela, dusta, bohong, menghina orang lain, berkata hasut, dengki, fitnah, itu dapat merusak pahala puasa. Dia sengaja melihat gambar ataupun video yang membangkitkan nafsu syahwat atau video-video mesum yang video porno, itu dapat merusak puasa. Meskipun puasanya sah tapi hilang. Kemudian ini adalah golongan orang yang tidak berpuasa. Di golongan ini dia boleh tidak berpuasa meskipun secara kasat mata atau secara zahir ya, dia orang Islam atau bahas balik dan berakal, kalau dia mendapatkan perkara-perkara ini dia diperbolehkan tidak berpuasa. Pertama adalah orang yang sakit parah maka itu golongan orang yang sakit boleh tidak berpuasa ya. Bahkan nanti kalau misalkan sakitnya sudah sembuh ya, dia bisa mengkodoknya atau membayar puasanya. Tapi kalau misalkan sakitnya terus berlanjut tidak ada harapan sembuh, maka tidak wajib untuk mengkodoknya. Kemudian kalau orang dalam perjalanan yang jauh ya, jadi kalau misalkan seseorang sedang perjalanan jauh ya, disebutnya 2 marhalah, perjalanannya minimal 85 km atau lebih ya, sudah 100 km, itu boleh tidak berpuasa. Dan nanti di lain hari dia harus menggantinya atau mengkodoknya. Kemudian wanita hamil atau yang sedang menyusui, jika misalkan ada perempuan sedang hamil dikhawatirkan dia tidak mampu atau lemah, atau sedang menyusui dikhawatirkan anaknya nanti kekurangan gizi atau kurang makan, itu boleh tidak berpuasa. Tidak berdosa bagi mereka kalau misalkan tidak berpuasa, karena hukumnya adalah bagi mereka ada hal yang uzur atau darurat yang diperbolehkan oleh agama untuk tidak berpuasa. Kemudian yang terakhir, orang tua yang sudah lemah meskipun tidak sakit, tapi kalau misalkan orang tua udah lansia, udah lemah banget, tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia tidak wajib berpuasa, bahkan tidak wajib mengkodoknya, nanti tinggal diganti dengan membayar fidyah. Kemudian apa saja yang menjadi hikmah seseorang melaksanakan puasa? Pertama, hikmahnya adalah sebagai tanda syukur atau terima kasih kepada Allah atas segala nikmat dan karunia. Kedua, menjadikan pribadi lebih bertakwa kepada Allah. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan puasa, insya Allah kita tergolong orang yang bertakwa kepada Allah, karena salah satu tujuan dari ayat yang tadi kita baca, diwajibkannya puasa adalah membentuk pribadi kita lebih bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian pendidikan empati atau belas kasih terhadap fakir miskin atau orang lemah, karena merasakan lemah dan lapangnya saat berpuasa. Jadi salah satu hikmah puasa adalah menjadikan seseorang yang punya empati, punya rasa belas kasihan. Oh begini ya rupanya kalau lapar, oh begini ya rupanya kalau haus, sehingga dia punya rasa belas kasihan kepada orang. Kemudian menjaga kesehatan, karena dengan berpuasa kita dapat merehatkan atau pencernaan kita lebih kurang selama 12 jam itu beristirahat dulu, supaya metabolisme tubuh kita itu kembali segar, sehingga pencernaan kita juga akan terjaga kesehatan. Jadi salah satu hikmah dari puasa adalah supaya mengistirahatkan alat pencernaan kita, tidak selalu bekerja menghaluskan makanan ya. Itu adalah hikmah puasa. Nah, terakhir saya ingin mengevaluasi kepada adik-adik, para siswa yang bermanfaat. Coba kalian tuliskan hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika berpuasa. Tadi sudah bertuliskan, kamu tuliskan kembali apa saja yang harus diperhatikan ketika orang berpuasa. Kemudiannya, apa rukunnya, apa saja batalannya, itu yang harus coba kalian ingat. Kemudian coba sebutkan macam-macam puasa
yang pernah kalian jalani. Jadi pernah puasa apa saja, kalau yang wajib apa, kalau yang sunnah juga puasa apa saja yang sudah pernah kalian lakukan. Tulis ya. Kemudian nanti coba presentasikan, ceritakan di depan kelas. Siapa yang berani maju, dialah siswa yang hebat yang akan mendapatkan nilai yang paling maksimal, nilai yang paling tinggi kalau kamu berani menceritakan tentang puasa di depan kelas. Oke, tunggu ya evaluasinya. Ya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Meskipun sempurna, mudah nanti bisa kita diskusikan bersama, bisa ditanyakan hal apa saja yang termasuk kaitannya dengan puasa. Ya, saya cukupkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.